Hayya nata'allam al-lughatul arabiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Ma darsunal an? Darsunal an al-lughatul arabiyyah. Qabla an nabtadi'a hadha ad-dars, hayya bina naqra'u ad-du'a. Isti'dadan ad-du'a'u qabla at-ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Fi hadzal yaum nahnu sanata'allam 'anid darsi tsalits. Hari ini kita akan belajar pelajaran ketiga atau bab yang ketiga, yaitu tentang uhibbul ansyitah, yang artinya aktivitas yang saya sukai. Pada materi kali ini kita akan belajar dua hal, yaitu maharatul istima' dan at-tarakib. Pada maharatul istima' kita akan belajar tentang al-mufradat, dan pada at-tarakib kita akan belajar al-fi'lul mudhari' wal fi'lul amr. Untuk lebih jelasnya silahkan disimak dan diperhatikan penjelasan dari Bu Guru. Yang pertama, al-mufradat an uhibbul ansyitah. Kosakata tentang aktivitas yang saya sukai. Di sini ada makulat, makanan, masyrubat, minuman, yanamu, tidur, yusolli, sholat, yadhabu, pergi, yata'allamu, belajar, yakhruju, keluar, dan yang terakhir mal'abun, lapangan. Ini 8 kosakata yang ada pada materi kita kali ini. Silahkan dihafalkan ya. Berikutnya kita akan belajar tentang at-tarakib. Yang pertama kita akan belajar tentang al-fi'lul mudhari' yang artinya kata kerja langsung. Dan yang kedua kita akan belajar al-fi'lul amr yang artinya kata kerja perintah. Kita ke al-fi'lul mudhari' dulu. Al-fi'lul mudhari' atau fi'il mudhari' adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Ciri-ciri dari fi'il mudhari' ini diawali oleh huruf mudhoro'ah. Huruf mudhoro'ah itu adalah tambahan di awal kata. Ada hamzah, ta, ya, dan nun. Untuk huruf hamzah merujuk pada kata ganti ana. Untuk huruf ta merujuk pada kata ganti hiya, anta, anti, dan sejenisnya. Untuk huruf ya merujuk pada kata ganti huwa dan sejenisnya. Dan yang terakhir huruf nun merujuk pada kata ganti nahnu. Tambahan di awal kata ini perlu untuk kalian hafalkan. Berikutnya perhatikan contoh berikut. Pergi. Kata dasarnya adalah dhahaba. Cara menjadikan fi'il mudhari', langkah pertama menambah huruf mudhoro'ah, tambahan di awal kata. Misalkan kita jadikan ke domir huwa. Tadi domir huwa itu ditambah dengan huruf ya. Dari dhahaba menjadi
yadhaba. Ya, itu langkah pertama. Langkah kedua, huruf kedua dari awal harokatnya disukunkan. Kita lihat, yadhaba. Huruf pertama adalah ya, huruf keduanya adalah zal. Berarti harokat yang disukunkan adalah zal, menjadi yadhaba. Langkah yang ketiga, harokat terakhir dijadikan dhammah. Harokat pada huruf yang terakhir dijadikan dhammah. Apa huruf terakhir di sini? Huruf terakhir di sini adalah ba. Berarti yang dijadikan dhammah adalah ba, menjadi yadhhabu. Dari asal kata dhahaba, jika dijadikan fi'il mudhari menjadi yadhhabu, artinya dia sedang pergi. Boleh kalian tidak mengartikan dia sedang pergi, dia pergi juga boleh, tapi alangkah lebih bagusnya dilengkapkan ya, karena ini menunjukkan sesuatu yang sedang dilakukan. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan perubahan fi'il mudhari ketika dimasuki isim dhamir atau kata ganti. Yang pertama, huwa, dia laki-laki, menjadi yadhhabu, seperti tadi yang sudah dicontohkan di awal. Berikutnya, hiya, dia perempuan. Untuk hiya, tambahan di awalnya adalah ta, menjadi tadhhabu. Berikutnya, anta, kamu laki-laki. Sama dengan hiya, imbuhan di awalnya adalah ta, menjadi tadhhabu. Berikutnya, anti, kamu perempuan. Imbuhan di awal adalah ta, dan imbuhan di akhir ya sukun dan nun fathah, menjadi tadhhabina. Di sini harokat ba-nya yang awalnya dhammah berubah menjadi kasroh. Berikutnya, ana, saya. Imbuhan di awalnya adalah hamzah, menjadi adhhabu. Dan yang terakhir, nahnu, kita atau kami. Imbuhan di awalnya adalah nun, menjadi nadhhabu. Itu tadi perubahan fi'il mudhari ketika dimasuki beberapa isim dhamir, beberapa kata ganti. Kalian harus hafal apa saja imbuhannya dan untuk dhamir apa, agar tidak terbalik. Sekarang Bu Guru contohkan dalam kalimat. Kalimat pertama, Muhammad sedang pergi ke sekolah. Muhammad di sini adalah nama laki-laki dan hanya satu orang. Jika diketahui nama laki-laki, berarti dhamirnya kita ganti huwa untuk dia laki-laki. Muhammad tetap kita tulis Muhammad, sedang pergi kita pakai yang dhamir huwa, menjadi yadhhabu, ke sekolah, ilal madrasati. Muhammad sedang pergi ke sekolah. Muhammad yadhhabu ilal madrasati. Contoh kalimat yang kedua. Kamu laki-laki pergi ke sekolah. Boleh ya tidak ditulis kata sedang. Kamu laki-laki pergi ke sekolah. Kamu laki-laki, bahasa Arabnya anta. Imbuhan dhamir untuk anta adalah ta, berarti tadhhabu, ke sekolah, ilal madrasah. Contoh kalimat terakhir, saya pergi ke sekolah. Saya, bahasa Arabnya ana. Pergi, imbuhannya adalah hamzah, jadi
adhabu, ke sekolah, ilal madrasah. Jadi, artinya sama-sama pergi, namun penggunaan bahasa Arabnya berbeda, tergantung apa kata gantinya. Bisa dipahami ya? Berikutnya kita akan belajar fi'lul amr atau fi'il amri. Fi'il amr adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk memerintah. Namun, tidak semua kosakata bisa dijadikan fi'il amri. Hanya kosakata kerja saja atau kata kerja saja yang bisa dijadikan kata perintah atau yang bisa dijadikan fi'il amr. Biasanya kata kerja yang dijadikan fi'il amr ini sebelumnya berasal dari fi'il mudhari. Sekarang, bagaimana cara kita merubah fi'il mudhari menjadi fi'il amri? Langkah pertama, kita harus menghilangkan huruf mudhari'ah atau kata tambahan di awal kata. Yang kedua, menambah huruf hamzah di awal kata. Yang ketiga, jika dua huruf terakhir dari fi'il mudhari berharokat dhammah, maka imbuhan hamzah di awal tadi fi'il amrnya berharokat dhammah. Sedangkan jika dua huruf terakhirnya berharokat fathah atau kasroh, maka huruf hamzah di awal kata tersebut harokatnya akan menjadi kasroh. Yang terakhir, huruf terakhir pada fi'il amr disukunkan. Ini langkah-langkah cara merubah fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Berikutnya perhatikan contoh berikut. Ada pergi. Pergi itu tadi fi'il mudhari'nya yadhhabu. Langkah pertama tadi menghilangkan huruf mudhari'ah. Nah, huruf mudhari'ah itu huruf imbuhan di awal kata. Nah, imbuhan di awal katanya di sini adalah huruf ya. Jadi zalnya berharokat sukun, kemudian habu. Bu Wardah tidak merubah harokat terlebih dahulu ya. Langkah kedua, menambah huruf hamzah di awal kata. Jadi sebelum huruf dal kita tambahkan huruf hamzah. Nah, seperti ini jadinya ya. Kemudian langkah ketiga, perhatikan dua huruf terakhir. Nah, perhatikan harokat dari dua huruf terakhir. Nah, dua huruf terakhirnya di sini apa? Huruf terakhir sendiri itu ba. Dua huruf terakhir berarti ha. Nah, kita lihat huruf ha-nya. Huruf ha-nya di sini berharokat fathah. Seperti langkah yang tadi disebutkan di awal, jika harokatnya fathah atau kasroh, maka hamzahnya harus dikasrohkan menjadi idhabu. Kemudian langkah yang terakhir, harokat dari huruf terakhirnya kita sukunkan. Jadi ba yang berharokat dhammah kita sukunkan menjadi idhab. Jadi fi'il mudhari yang awalnya yadhhabu kita jadikan fi'il amr menjadi idhab. Yang awalnya artinya itu pergi atau sedang pergi, artinya juga berubah menjadi pergilah. Seperti itu ya, mudah untuk dipahami. Sekarang perubahan fi'il amr ketika dimasuki isim dhamir atau kata ganti. Yang pertama, anta, kamu laki-laki untuk satu orang. Kamu laki-laki untuk satu orang itu adalah idhab. Seperti yang tadi di awal sudah dicontohkan. Berikutnya, antuma, kamu laki-laki untuk dua orang.
Untuk antuma, imbuhan di akhir adalah alif menjadi idhaba. Sebelum alif, harokatnya menjadi fathah ya. Berikutnya yang ketiga, antum. Kamu laki-laki lebih dari 2. Jadi kalau 3 orang atau lebih berarti kita menggunakan antum. Tambahan untuk antum adalah waw sukun dan alif menjadi idhabu. Sebelum huruf waw sukun, harokatnya dijadikan domah ya. Berikutnya, anti. Kamu perempuan untuk 1 orang. Imbuhan di akhirnya adalah ya sukun menjadi idhabi. Sebelum ya sukun, harokatnya harus dikasrohkan. Berikutnya, antuma. Kamu perempuan untuk 2 orang. Sama dengan yang laki-laki. Imbuhannya alif menjadi idhaba. Dan yang terakhir, antunnah. Kamu perempuan yang lebih dari 2. Imbuhan di akhirnya ba sukun dan nun fathah menjadi idhab. Nah, itu tadi perubahan fi'il amar jika dimasukin isim domir atau kata ganti. Jadi berbeda penggunaannya, berbeda huruf-hurufnya, harokatnya juga ada yang sedikit berbeda. Yang perlu kalian ingat juga, tidak semua domir dari fi'il amri itu menggunakan domir kamu. Nah, bisa dilihat ya artinya. Kamu laki-laki 1, kamu laki-laki 2, dan sebagainya. Hanya untuk kamu. Kenapa? Karena fi'il amri digunakan hanya untuk memerintah secara langsung. Maksudnya langsung, memerintahnya itu langsung dengan seseorang yang ada di depannya, bukan orang yang tidak ada di depannya, seperti itu ya. Berikutnya contoh dalam kalimat. Yang pertama, wahai Muhammad, pergilah ke sekolah. Ya Muhammad. Nah, Muhammad ini laki-laki 1 orang, berarti anta. Pergilah bahasa Arabnya untuk domir anta adalah ilhab, ke sekolah, ilal madrasati. Ya Muhammad, idhab ilal madrasati. Contoh kalimat kedua, wahai Muhammad dan Ahmad, pergilah ke sekolah. Ya Muhammad wa Ahmad. Nah, di sini dilihat ada Muhammad dan juga Ahmad. Berarti 2 orang laki-laki menggunakan antuma. Bahasa Arab pergilah untuk domir antuma adalah idhaba, ke sekolah, ilal madrasah. Contoh kalimat terakhir, wahai Muhammad, Umar dan Ahmad, pergilah ke sekolah. Ya Muhammad, Umar wa Ahmad. Nah, ada 3 orang laki-laki. Kalau lebih dari 2 berarti kita pakai antum ya. Lebih dari 2 dan laki-laki kita pakai antum. Bahasa Arab pergilah untuk domir antum adalah idhabu, ke sekolah, ilal madrasah. Seperti itu ya. Bisa dipahami meskipun artinya sama, tapi bahasa Arabnya sedikit berbeda sesuai domirnya masing-masing. Tugas untuk Ananda di rumah, silahkan dibuka buku paket halaman 40-41 yang A. Tugas langsung dikerjakan di buku paket ya, sesuai arahan. Di situ ada contoh misalkan Aisyah takra'u. Nah, di bawahnya ada kata Muhammad titik-titik. Nah, berarti yang awalnya takra'u kalau domirnya Muhammad jadi apa? Seperti itu ya. Dilihat lagi contohnya dan diperhatikan penjelasan Bu Guru. Bu Guru harap tugas dikumpulkan hari ini tepat waktu ya, untuk menghindari tugas yang lupa atau nanti tugasnya terlalu banyak jadi numpuk.
Usai sudah materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Isti'dadan ad-du'a'u ba'da ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir kalinya, la tansa. Jangan lupa, Bu Guru nggak pernah bosan buat ngingetin kalian semua. Jangan lupa sholatnya dijaga. Jangan sampai ditinggalkan karena itu hukumnya wajib. Kemudian jangan lupa untuk mengaji. Apalagi setelah selesai sholat itu lebih bagus. Kemudian jangan lupa untuk belajar. Agar apa yang sudah kita pelajari akan selalu kita ingat dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kita dan keluarga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Bu Guru. Syukron ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.